warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya tadi sudah disiap sapa Ustazah ya? Semoga anak-anak semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak semuanya akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak pada manusia dan tentang alat gerak pada hewan. Hari ini akan belajar tentang alat pernafasan manusia. Dibuka bukunya dulu halaman 20 sampai 21. Sudah dibuka? Ya, pinter. Saja. Apa sih alat pernafasan manusia itu? Bernafas. Bernafas itu berarti menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bernafas untuk menghirup oksigen. Oksigen itu digunakan untuk proses pembentukan energi. Proses tersebut menghasilkan karbon dioksida, energi, dan uap air. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Terus, gimana sih alur pernafasan pada manusia? Yang pertama, hidung, terus menuju ke rongga hidung, selanjutnya di trakea, bronkus, dan paru-paru. Apa saja sih bagian-bagian pernafasan manusia? Bagian-bagian pernafasan manusia ada 3. Yang pertama ada hidung, yang kedua trakea, yang ketiga ada paru-paru. Apa sih hidung itu ya? Hidung ini ya hidung ya. Ini namanya hidung. Nah, pada hidung itu terjadi proses penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang dihirup. Jadi, udara itu masuk lewat hidung. Nah, di hidung itu terjadi penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang dihirup. Yang kedua, pada hidung terjadi proses penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Jadi, pada hidung terjadi proses penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang dihirup. Ya, pintar. Terus yang kedua yaitu penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh manusia. Terus yang kedua, trakea. Trakea ini adalah penghubung antara bagian hidung dan rongga paru-paru. Di dalam trakea sendiri terdapat epiglotis. Epiglotis ini berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jadi trakea ini yaitu penghubung antara bagian hidung dan rongga pada paru-paru manusia. Di dalam trakea sendiri terdapat epiglotis. Epiglotis ini berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Terus yang terakhir yaitu paru-paru. Bagian dalam paru-paru terbagi menjadi 3. Yang pertama bronkus. Bronkus sendiri adalah batang tenggorokan yang bercabang. 2 yang menuju paru-paru kanan dan kiri, bronkus. Ini ada bronkus ini ya.
apa tadi? Dua yang bercabang. Bronkus itu adalah batang tenggorokan yang bercabang, dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Letaknya berada di sini. Ini kan ada cabangnya, ini paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Terus ini di tengah-tengahnya sini ada namanya bronkus. Yang kedua yaitu bronkeolus. Percabangan dari bronkus. Di sini kan ada cabang-cabang lagi, itu namanya bronkeolus. Terus yang ketiga yaitu alveolus. Alveolus ini terdapat di ujung bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini tadi yang tengah-tengah sini yang ada cabang duanya ini namanya bronkus ya. Terus yang kedua bronkeolus ini yang cabang-cabang yang kecil-kecil ini percabangan dari bronkus. Nah, alveolus sendiri yaitu terdapat pada ujung bronkeolus yang berfungsi ini ya, gambarnya ini. Yang berfungsi sebagai pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalian anak-anak menghirup udara melalui hidung. Di hidung diapakan? Terjadi proses penyaringan. Setelah itu masuk di trakea, yang sebelah sini trakea. Di sini ini loh trakea. Ini di sini trakea, kalau digambar ini, kalau di buku yang ini ya, yang panjang ini ya. Lihat ini. Trakea. Terus masuklah udara tersebut ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama bronkus, yang kedua bronkeolus, dan yang ketiga alveolus. Nah, pada alveolus sendiri berfungsi untuk pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Jadi menghirup udara itu menghirup oksigen. Nah, setelah diproses mengeluarkan karbon dioksida. Tempat pertukarannya itu berada di alveolus. Sudah paham anak-anak? Pinter. Tadi ada apa aja di paru-paru? Ya? Iya, pinter. Ada 3 ya. Bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Untuk selanjutnya yaitu proses pernafasan pada manusia. Ada proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Itu namanya menghirup udara. Kalau mengeluarkan, proses menghirup udara itu menghirup oksigen, dan proses menghembuskan udara itu berarti mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ada 2 prosesnya ya. Yang pertama yaitu proses menghirup udara. Seperti apa sih proses menghirup udara? Nah, proses menghirup udara ini yang pertama rongga dada membesar. Jadi ketika ada udara yang masuk ke hidung, rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung. Nah, pada hidung udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian paru-paru mengembang. Selanjutnya, oksigen yang masuk itu akan diserap melalui alveolus. Jadi gimana tadi anak-anak? Proses menghirup udara. Jadi ada udara, rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, terus kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian paru-paru mengembang. Paru-parunya sini mengembang, kemudian oksigen itu diserap melalui alveolus. Ya, paham? Seperti itu ya, proses menghirup udara. Sudah paham anak-anak? Ustazah rasa anak-anak semuanya hebat dan gampang untuk mengerti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini. Jadi proses menghirup udara itu rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, kemudian di hidung udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, menyaring debu dan sebagainya. Kemudian paru-paru mengembang. Paru-paru yang di sini mengembang.
Dan pada paru-paru, oksigen itu diserap melalui alveolus. Kemudian yang kedua, yaitu proses menghembuskan udara. Jadi tadi kan sudah menghirup ya, sekarang bagaimana prosesi mengeluarkan udara itu dari paru-paru? Jadi pertama itu rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengempis, udara keluar dari saluran pernafasan, dari hidung, udara keluar dari hidung, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi proses menghembuskan udara yang pertama yaitu rongga dada mengecil, kemudian paru-paru mengempis, lalu udara keluar melalui saluran pernafasan, kemudian udara yang tadi itu mengeluarkan karbon dioksida. Udah paham ya? Nah, ini ada animasi proses pernafasan pada manusia. Disimak baik-baik ya anak-anak. Udah masuk. Lihat panah yang biru itu. Nah, tadi ada sedikit animasi proses pernafasan pada manusia. Nanti dilihat berulang-ulang ya supaya paham di rumah, nanti diulangi lagi video yang sudah Ustazah cantumkan di PPT. Nah, itu saja pelajaran hari ini. Rangkuman hari ini. Yang pertama yaitu bernafas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsinya bernafas itu untuk menghasilkan energi supaya kita hidup kan. Kalau kita nggak bernafas, kita masih hidup atau meninggal? Ayo. Ya, meninggal karena bernafas adalah supaya kita berenergi, menghirup oksigen, seperti itu, ada oksigen di paru-paru. Jadi kita itu bisa hidup. Orang meninggal kan sudah paru-parunya sudah tidak berfungsi, sudah tidak ada nafas lagi. Terus yang kedua ini alat pernafasan manusia itu adalah paru-paru. Kalau alat pernafasan ikan apa? Ada yang tahu? Ya, nanti next ya, belajar di minggu depan lagi. Alat pernafasan manusia yaitu paru-paru. Yang ketiga, tadi kita belajar apa aja yang ketiga? Yang ketiga tadi kita belajar alur pernafasan pada manusia. Alurnya hidung, pada hidung menuju rongga hidung, kemudian trakea, di sini trakea, bronkus, kemudian baru paru-paru. Bronkus itu percabangan gitu kan, percabangan antara buat paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi hidung, trakea, bronkus, lalu kemudian paru-paru. Terus yang keempat tadi kita belajar tentang bagian alat pernafasan manusia. Ada 3 yaitu hidung, trakea itu tenggorokan, dan yang terakhir paru-paru. Kemudian tadi juga belajar tentang proses menghirup udara. Proses menghirup udara yaitu rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan oksigen diserap melalui alveolus. Jadi fungsinya alveolus itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus yang terakhir yaitu proses penghembusan udara, mengeluarkan udara tadi ya, yaitu rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, udara keluar melalui saluran pernafasan. Apa yang dikeluarkan? Ada yang tahu? Bentar. Mengeluarkan karbon dioksida. Baik, itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian.
Jika ada yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan ke Ustadzah, bisa via WA atau via Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat belajar. Tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga Surabaya juga semakin membaik agar kita semua bisa belajar tatap muka. Terima kasih, itu saja dari Ustadzah. Bila ada salah kata dan perbuatan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.